Om Swastiastu. Perlawanan Untung Surapati. Untung adalah seorang anak rakyat jelata dari Bali yang kemudian dijual sebagai budak. Menurut naskah Babat Tanah Jawa, Untung ditemukan oleh Kapten Pan Beber, perwira POC yang bertugas di Makassar. Kapten Pan Beber kemudian menjual Untung kepada perwira POC lainnya di Batavia bernama Panmur. Untung kemudian menjadi budak Panmur, perwira Belanda di Batavia. Sejak adanya budak kecil itu, karir dan kekayaan Panmur semakin meningkat. Bocah itu dianggap sebagai pembawa keberuntungan, sehingga Panmur menamakan bocah itu si Untung. Akan tetapi, saat Untung tumbuh dewasa, Untung dijebloskan ke penjara oleh Panmur karena telah menjalin hubungan asmara dengan putrinya Susana. Ketika terjadi kekacauan akibat pemberontakan Trunojoyo, Untung melarikan diri keluar dari kota Batavia dan bergabung dengan kaum gerilya Banten. Untung kemudian diangkat sebagai pimpinannya melawan POC. Akan tetapi, Kapten Ruiz, pemimpin benteng Tanjung Pura, berhasil menemukan kelompok Untung. Kemudian mereka dibujuk, ditawari pekerjaan sebagai tentara POC. Bujukan itu pun diterimanya. Untung kemudian dilatih ketentaraan dan diangkat menjadi perwira POC dengan pangkat letnan. Untung kemudian diberi tugas melawan gerilya Banten. Setelah kerajaan Banten dapat dikuasai POC tahun 1683, Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten, melakukan perlawanan terhadap POC dan melarikan diri ke Gunung Gede. Untung kemudian diberi tugas untuk menjemput Pangeran Purbaya. Di samping pasukan Untung, datang pula pasukan Pandrik Kupeler. Akan tetapi, meskipun sebagai perwira, Untung dianggap rendah oleh bangsa Belanda dan Pandrik Kupeler memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Akhirnya, Untung tidak terima dan timbul perasaan kebangsaannya. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1684, Untung berbalik melawan POC dengan menghancurkan pasukan Pandrik Kupeler di Sungai Cikalong. Akan tetapi Pangeran Purbaya yang dijemput tetap menyerahkan diri ke Tanjung Pura. Tetapi istrinya Gusi Kusuma minta kepada Untung untuk diantar pulang ke Kartasura. Untung kemudian mengantar Gusi Kusuma ke Kartasura melalui Cirebon. Di Cirebon, Sultan Cirebon kemudian memberi nama Surapati, artinya jaya hingga ajal tiba kepada Untung. Sejak itulah Untung namanya menjadi Untung Surapati. Dari Cirebon, Untung Surapati kemudian mengantar Raden Ayu Gusik Kusuma kepada ayahnya, Patih Nerang Kusuma di Kartasura. Patih Nerang Kusuma merupakan tokoh yang anti terhadap POC. Kedatangan Untung Surapati di Kartasura membuat Patih Nerang Kusuma
mendesak Amangkurat II untuk membatalkan perjanjiannya dengan VOC. Karena Amangkurat II pada saat itu merasa tertindas, kemudian timbul niatnya untuk melawan VOC. Amangkurat II selanjutnya mengangkat Untung Surapati menjadi komandan pasukan istana. Patih Nerangkusuma kemudian menikahkan Gusi Kusuma dengan Untung Surapati. Mengetahui keberadaan Untung Surapati di Kartasura menyebabkan pada bulan Februari 1686 VOC kemudian mengirim pasukan ke Kartasura di bawah pimpinan Mayor Francois Tek untuk menangkap Untung Surapati. Amangkurat II pura-pura membantu VOC. Terjadilah kemudian pertempuran hebat di depan istana. Pada saat itu, pasukan VOC dapat dihancurkan dan komandannya, Mayor Tek, mati terbunuh ditusuk dengan keris oleh Untung Surapati. Karena faktor keamanan, akhirnya atas restu Amangkurat II dan Patih Nerangkusuma, Untung Surapati memutuskan untuk pergi dari Kartasura ke Pasuruan. Di Pasuruan, Untung Surapati kemudian merebut Pasuruan dengan mengalahkan bupatinya, yaitu Anggajaya. Anggajaya kemudian melarikan diri ke Surabaya. Untung Surapati kemudian memusatkan kekuatannya di Pasuruan. Untung Surapati selanjutnya membentuk pemerintahan baru di Pasuruan dan bertindak sebagai raja dengan memakai nama Adipati Wiranegara. Pada tahun 1703, Amangkurat II wafat. Sepeninggal Amangkurat II, terjadi perebutan kekuasaan antara putra mahkota Sunan Mas Amangkurat III dengan pamannya Pangeran Puger. Dalam perebutan kekuasaan itu, Pangeran Puger meminta bantuan VOC, sedangkan Sunan Mas Amangkurat III tetap bertekad melawan Belanda. Untuk dapat menjadi Raja Mataram, Pangeran Puger kemudian pada tahun 1704 menandatangani perjanjian dengan VOC. Pangeran Puger kemudian diangkat menjadi Sunan dengan nama Pakubuwono pertama. Setelah diangkat menjadi Sunan, pasukan Pakubuwono pertama bersama tentara VOC pada tahun 1705 menyerang tentara Sunan Mas Amangkurat III. Sunan Mas Amangkurat III kemudian mundur ke Jawa Timur dan selanjutnya bergabung dengan Untung Surapati di Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 1706, tentara VOC bersama pasukan Mataram, Madura, dan Surabaya dipimpin oleh Mayor Goper Knoll menyerang tentara Sunan Mas Amangkurat III dan Untung Surapati di Pasuruan. Pertempuran sengit pun kemudian terjadi. Pada pertempuran itu, Untung Surapati terluka, dan akibat luka parah yang dideritanya itulah pada tanggal 17 Oktober 1706 Untung Surapati alias Wiranegara kemudian gugur. Sedangkan Pangeran Mas Amangkurat III 2 tahun kemudian pada tahun 1708 menyerah
dan kemudian diasingkan ke Thailand atau Sri Lanka. Perlawanan rakyat Jawa Timur sepeninggal Untung Surapati dan Pangeran Mas Amangkurat III tetap berlanjut. Dan baru tahun 1771 perlawanan rakyat itu mulai reda. Perlawanan Untung Surapati melawan kolonial VOC di Pulau Jawa itu menjadikan Untung Surapati kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Berdasarkan SK Presiden nomor 106 garing TK garing 1975 tanggal 3 November 1975. Itulah cerita mengenai perlawanan Untung Surapati. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Sejarah Indonesia Jilid 2 yang disusun oleh R. Sutejo, Karso, dan Nana Sukarna. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.